Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar surah Al-Baqarah dimulai dari ayat yang pertama. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara menempatkan makharijul huruf yang benar dan bagaimana cara membaca bacaan yang dipenuhi dengan tajwid. Jadi sebelum kita mulai dalam membaca Al-Quran, bagi para jamaah yang belum di-subscribe, mohon di-subscribe, di-like dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan juga bagi para jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, kita mulai. Kita baca dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, di sini di ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah terdapat potongan daripada huruf hijaiyah atau dinamakan dengan huruf muqatta'ah. Jadi huruf muqatta'ah ini adalah dibaca hurufnya tanpa berharakat, ya. Jadi yang kita baca itu adalah huruf hijaiyahnya dengan tanpa berharakat. Jadi di sini kita melihatnya yaitu tulisan alama. Jadi kita nggak bacanya alama, tapi bacanya yaitu sesuai dengan huruf hijaiyah yang tanpa berharakat. Yang pertama di sini ada alif, ya. Alif ini kalau diuraikan secara terperinci dia terdiri daripada 3 huruf. Yang pertama yaitu a, yang kedua lam, yang ketiga fa sukun. Alif, ya. Alif, a, lam, kemudian ada fa sukun. Ingat ya, ini alif fa sukun. Jadi bacaan alifnya itu makharijul huruf fa itu yaitu bibir, bukan bibir bertemu dengan bibir. Jadi bukan bibir atas bertemu dengan bibir bawah, namun yaitu bibir sebelah dalam bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Alif, ya. Alif Lam Mim. Yang kedua yaitu lam. Di sini kalau diuraikan terdiri dari 3 huruf, yaitu ada la, ada hamzah yaitu alif, ya. La, ada alif sebagai huruf mad, kemudian ada mim sukun, lam. La-nya dibaca panjang dulu, kemudian ada mim sukun. Maka di sini ada dikasih kodenya yaitu berbentuk alis, maka ini la ini dibaca 6 harokat panjangnya. Alif lam, ya. Alif 1 harokat, kemudian la ada bentuk tanda alis dibaca 6 harokat, kemudian ada mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid, yaitu huruf yang ketiganya kalau dilihat daripada secara garis besar. Lam, kemudian ada mim. Nah, mim ini juga kalau diuraikan terdiri dari 3 huruf. Yang pertama yaitu mim, mi berharakat kisrah, kemudian ada ya sukun, kemudian ada mim sukun, mim. Jadi mim ini juga dibaca panjangnya 6 harokat. Alif 1 harokat, kemudian la 6 harokat, mim 6 harokat. Jadi di huruf yang kedua ini, di antara mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid. Jadi
Di sini ada dikasih kodenya yaitu sabdu ataupun tasydid. Nah, kalau di sini ada tasydid berarti ini ada uraian tajwidnya di sini. Mim sukun, tadi ada la terdiri dari 3 huruf, la, kemudian alif, kemudian mim sukun. Bertemu dengan mim yang bertasydid, maka hukum bacanya adalah idgham mimi. Jadi cara bacanya mesti harus didengungkan kadar 2 harakat. Jadi di antara sela la dan mim ini ada suara dulu. Alif lam mim. Ya. Dilanjut ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Diulang. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, di sini ada bacaan ro tebal ya. La rai, karena ra berharakat. Kalau berharakat fathah berarti dia dibaca tafkhim tebal. La raiba fihi. Kalau semisalnya ada bentuk tanda waqaf di sini yang seperti ini mesti berhenti salah satu ya. Kalau misalkan kita berhenti di yang kedua berarti yang pertamanya mesti harus diteruskan. Ya, nggak boleh berhenti dua-dua, tapi mesti harus salah satu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, di sini fi ada mad tabi'i yaitu ya sukun sebelumnya berharakat kisrah, kemudian ada ha yang disukunkan dengan sebab diwaqaf, maka ini dibaca mad arid li sukun ya. Boleh dibaca kadar panjangnya 4 ataupun 5 harakat. Jadi jangan diwaqaf fi gitu ya. La raiba fi. Itu bacaan yang salah, tapi dipanjangkan. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Jadi di hudal ini dia ada tanwin bertemu dengan lam sukun. Nah, untuk tanwin bertemu dengan lam sukun ini termasuk kepada idgham bila gunnah. Jadi meskipun kita memasukkan dal ini ke dalam bunyi lam, tapi tidak dengan cara berdengung. Hudal lil. Jadi jangan dibaca hudan lil. Itu salah bacaannya. Tapi yang benar itu hudal lil. Hudal lil muttaqin. Ini qaf ya. Lil muttaqin. Qin qa qi qu aq. Ini qin bacaannya tebal. Jadi jangan dibaca muttaqin ya ataupun muttakhim. Tapi yang benar itu adalah lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Diulang. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yu ya. Alladzina yu ini hamzah ya, bukan ain. Meskipun dia berbentuk seperti huruf ain, tapi ini adalah bentuk ain kecil. Jadi dibacanya hamzah ya. Yu, jangan yu. Jangan dibaca yu, tapi yu. Yu ditekan sedikit, namun bacanya tipis. Jangan yu, tapi yu. Alladzina yu
ditekan sedikit, dia makhrajnya adalah di tenggorokan bagian bawah. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas, dari nas kemudian masuk ke shad, ini ada alif lam asyamsiyah ya. Nassa, ada shad, ini shad bertasydid maka dibacanya tebal ya. Nassa ya. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kalau misalkan kita wakaf di wa yuqimunas shalah. Nah, ini kita nggak baca wa yuqimunas shalat ya, tapi ini ta marbutah. Kalau misalkan diteruskan bacaannya berarti dia jadi huruf ta. Namun bila sudah kita wakaf berubah dari ta menjadi bunyi huruf ha ya. Shalah wa yuqimunas sholata wa mimma di sini ada gunnah musyaddadah, jadi ditekan dulu mimnya untuk membunyikan suara yang mendengung. Wa kadar 2 harakat ditekan nya. Wa mimma razaqna, ini jangan dibaca rajak ya, ini zai. Dia hurufnya adalah huruf lisan, dia mendekati kepada ujung lidah. Kalau misalkan dibaca rajak berarti dia lebih ke huruf jim, sementara jim posisinya di tengah lidah mendekati huruf sya ya. Wa mimma razaq, jangan rajaq, beda ya, ja dengan za beda. Ja di posisinya di tengah lidah, sementara zai posisinya lebih ke ujung lidah. Razaqana, ini dipantulkan. Qaf adalah sifatnya qalqalaf. Razaqana, jadi pantulan di sini adalah pantulan ringan karena qalqalaf di sini adalah qalqalaf sughra, bukan qalqalaf kubra. Razaqana, jangan razaqna sampai bacaannya terputus. Razaqnahum ini ada mim sukun ketemu ya, ini adalah bacaannya izhar syafawi, jadi dibaca jelas ya mimnya. Jangan hum itu keluar bunyi me-nya ya. Ini ada nun sukun kemudian bertemu dengan huruf fa ya. Ini adalah fa, ini adalah huruf ikhfa ya. Nun ini menjadi salah satu syarat, baik itu nun sukun atau tanwin, apabila bertemu dengan fa yaitu huruf ikhfa maka dibacanya samar-samar. Yang disamarkan di sini adalah bunyi nunnya ya, tidak jelas nunnya. Jadi disamarkan bunyi nunnya, siap-siap masuk ke huruf fa. Yunfiqun, jangan yun, juga jangan yung ya, tapi perantaraan antara nun dan fa. Yunfiqun, ini qun ya, bukan kun tapi qun. Kalau kun itu ke kaf, ini qun ya. Kita ulang. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.